Selamat pagi adik-adik semua, bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan belajar dari kisah teladan seorang tokoh yang bernama Raja Asa. Kisah ini ditulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 2-15. Raja Asa adalah Raja Yehuda yang selama dia hidup dan memerintah, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Bahkan dia memerintahkan kepada semua orang Yehuda untuk kembali mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Israel yang sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Oleh karena ketaatannya, kesetiaannya, dan apa yang dia perbuat dipandang benar di mata Tuhan, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada pemerintahan Raja Asa, negerinya menjadi aman, dan Raja Asa pun bisa mendirikan kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan juga selalu membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Nah, suatu ketika ada orang Ethiopia yang bernama Serah datang untuk menyerang Raja Asa dan pasukannya. Lalu Raja Asa maju memerangi orang Ethiopia itu bersama pasukannya. Dan sebelum dia maju berperang, dia berseru kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Nah, adik-adik, luar biasa Raja Asa begitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia hendak maju berperang melawan orang Ethiopia itu, dia berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena dia tahu bahwa yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak bisa mengandalkan pasukan yang dimilikinya. Hanya Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Oleh karena itu, Tuhan menjawab setiap doa Raja Asa dan memberi kemenangan kepada Raja Asa. Dari kisah ini kita diajar dan diingatkan oleh Tuhan bahwa kita juga harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan kita. Seperti Raja Asa, kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai kehendak Tuhan. Jadi jika kita mengalami masalah, mungkin mengalami kesulitan di dalam belajar, atau mengalami sesuatu hal yang seakan-akan kita tidak bisa melakukannya, mari mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melalui masalah kita, menyelesaikan kesulitan kita, bahkan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan akan mampukan oleh karena kita mengandalkan Tuhan, bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hasilnya pasti tidak akan baik. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hasilnya akan menjadi luar biasa, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang senantiasa mengandalkan Dia. Nah, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa mengawali segala sesuatu, baik berangkat sekolah, baik mau belajar, mau makan, akan tidur, atau melakukan berbagai hal. Jangan lupa untuk terlebih
dahulu berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelancaran, Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Kita akhiri ya renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pelajaran dari teladan Raja Asa. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan mentaati seluruh firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami juga menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami, baik dalam susah, senang, dalam keberhasilan, dalam kegagalan, atau dalam kesulitan, atau dalam keadaan apapun. Kami senantiasa berseru dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan akan bekerja menolong kami dan bahkan memberikan kemenangan kepada kami seperti Engkau berikan kemenangan kepada Raja Asa. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Berkati dan sertai kami sepanjang hari ini saat kami beraktivitas, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun juga. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, apa kabarnya? Hari ini Ibu Yohana akan mengundi kuis Habatus bulan April. Ada 5 anak yang mengikutinya. Perhatikan baik-baik, apakah ada namamu di situ? Ada Natania, Rati, Nikita, Ligar, dan Talita. Kita akan cari 2 pemenang. Pemenang pertama siapa ya? Kita putar dulu. Kira-kira siapa yang dapat ya yang hadiah pertama ini? Wah. Selamat buat Ligar. Kita sudah mendapatkan 1 pemenang. Kita akan mencari pemenang yang kedua. Kira-kira siapa ya yang menang ya? Mari sama-sama kita lihat siapa yang menang. Wah, selamat untuk Natania. Hadiah istimewa akan diberikan ke Natania dan Ligar sebagai penyemangat untuk terus adik-adik mengikuti Habatus. Sampai bertemu di kuis Habatus selanjutnya. Dadah!